Halo saudara yang bijaksana dan pecinta kebenaran, selamat datang di channel YouTube Papuan Truth ID. Di channel ini, kami berkomitmen untuk memberikan informasi yang akurat, objektif, dan mendalam mengenai berbagai isu terkait Papua. Pada video kali ini, kami akan mengulas topik yang sangat penting, yaitu pendidikan politik untuk penjabat kulit hitam Papua. Pendidikan politik merupakan salah satu faktor kunci dalam memperkuat partisipasi dan pengaruh masyarakat dalam dunia politik. Di Papua, penjabat kulit hitam memainkan peran yang sangat penting dalam mewakili suara dan aspirasi masyarakat Papua. Namun, untuk dapat berperan secara efektif, mereka perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang sistem politik, hak-hak mereka, dan cara-cara untuk mempengaruhi kebijakan publik. Dalam video ini, kami akan membahas pentingnya pendidikan politik bagi penjabat kulit hitam Papua. Kami akan menjelajahi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh mereka, serta melihat upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan pemahaman politik dan partisipasi mereka. Kami juga akan membahas dampak dari pendidikan politik yang kuat bagi penjabat kulit hitam Papua dan dampaknya terhadap perwakilan dan pembangunan di wilayah Papua. Kami mengundang Anda untuk bergabung dengan kami dalam eksplorasi yang menarik ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari Papuan Truth ID. Terima kasih atas dukungan Anda dan mari kita mulai menjelajahi topik ini bersama-sama. Pendidikan politik buat penjabat kulit hitam Papua. Wajib pejabat Papua yang hidup menyaksikan dengan saksama video ini sampai selesai. Anda pasti menemukan penyebab kematian pejabat Papua dari dulu hingga saat ini. Pengabdian penjabat Papua dengan tetesan air mata, keringat serta nyawa pun dipertaruhkan mati-matian untuk mempertahankan Indonesia dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia di tanah Papua tidak ada nilai di mata Jakarta. Cara pandang Jakarta terhadap Papua itu beda dengan cara pandang Jakarta terhadap provinsi lain di Indonesia. Provinsi lain melindungi dan mengayomi dengan hati, tetapi khusus orang Papua perlindungan dengan kulit. Sebenarnya kulit hitam dan rambut keriting manusia Papua sama seperti manusia orang Melayu Indonesia yang Tuhan ciptakan. Artinya manusia dan binatang itu sama-sama makhluk tetapi mempunyai garis perbedaan bahwa semua manusia itu makhluk yang berakal budi sebagai lawan binatang. Disinilah perbedaan antara binatang dan manusia sehingga patut dihargai hak-haknya demi meningkatkan derajat hak asasi manusia di tanah Papua. Lebih umum, Indonesia bukan dibunuh sewenang-wenang seperti binatang peliharaan yang tidak mempunyai tuan. Sehingga kita pandang Jakarta melalui kacamata Papua. Sesungguhnya Indonesia mengutamakan hasil kekayaan Papua daripada manusia. Luther King Jr. pernah katakan, kalau Anda kehilangan harapan, Anda akan kehilangan bahan bakar dalam hidup. Selalu jaga harapan Anda. Penjabat orang asli Papua biasa-biasa tetapi secara tidak sadar kehilangan harapan masa depannya sendiri. Ini alasan pertama, mereka tidak berada di jalan yang benar untuk merdeka dan berdaulat di atas tanahnya dan berdiri sendiri sebagai negara yang merdeka, tetapi mereka menempatkan diri di jalan yang salah tetapi yang seolah-olah benar. Luther King Jr. pernah katakan, lakukan yang benar karena waktu selalu benar, berbicara yang benar karena kebenaran selalu benar. Papua sudah merdeka pada 1 Desember 1961 lahirnya embrio negara, kemudian 1 Juli 1971 deklarasi negara oleh Seth J. Rumkorem dan Jacob Prey di Victoria. Namun melalui penentuan pendapat rakyat Pepera 14 Juli 1969 secara paksa Indonesia cankokkan Papua ke dalam bingkai NKRI. Selama kontrak Jakarta terhadap Papua, otonomi khusus Papua diberikan oleh negara Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 4151,
yang telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2008, TLN Tahun 2008 Nomor 57 dan TLN Nomor 4843. Tahun berakhir pada tahun 2021 lalu selama otonomi khusus peti mayat manusia Papua itu berjalan, sebagian dari mereka pejabat Papua dan Papua Barat banting setir menjaga keutuhan kedudukan pemerintah Indonesia di Papua dengan benar. Namun sayang banyak pengalaman pahit yang sudah sedang dan akan dialami oleh penjabat Papua. Terutama justru pemerintah Indonesia gagal total merebut hati orang Papua dengan berbagai pendekatan persuasif maupun non-persuasif mengindonesiakan orang Papua dengan slogan, NKRI harga mati. Ada beberapa poin yang wajib diperhatikan secara bijaksana oleh pejabat Papua antara lain. 1. Otonomi khusus jilid pertama. Pejuang kemerdekaan bangsa Papua dibunuh, ditembak mati karena resiko dalam perjuangan penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua, dan itulah sebuah gelar penghormatan yang mulia serta abadi dalam benak rakyat bangsa Papua sepanjang masa. Tetapi pejabat Papua yang dibunuh oleh Indonesia ini sangat disayangkan. Ada pepatah kata, hidup kita mulai berakhir pada hari kita menjadi diam tentang hal-hal yang penting. Martin Luther King Jr. Demi meloloskan UU Otsus pemekaran 3 provinsi saja, beberapa pejabat yang nyawa korban sekalipun mereka kaki tangan Indonesia yang berada di tanah Papua selalu berusaha sekuat tenaga mempertahankan kelangsungan kolonialisme, kapitalisme dan militerisme di tanah Melanesia di West Papua. Korban sembelihan pejabat orang asli Papua sewenang-wenang oleh pemerintah Indonesia sebagai tuan demi meloloskan pemekaran 3 provinsi antara lain, Alex Hesegem mantan Wagub Papua, Clementinal mantan Wagub Papua, Melkia Suai mantan Bupati Jayapura, Pangdam Cendrawasih Letjen TNI Herman Asaribab, Benedictus Tambonap mantan Bupati Bovendigul, Abok Busuk mantan Bupati Yahukimo, Dabbi mantan Bupati Yalimo, Yerus Gwijangge mantan Bupati Enduga, Sendius Wonda mantan Bupati Nabire, Julianus Heluka mantan Wakil Bupati Yahukimo, Arkelaus Aso mantan Wakil Bupati Yalimo, Peter Kalakmabin mantan Wakil Bupati Pegunungan Bintang, Bertus Kogoya mantan Wakil Bupati Lanijaya, John C. V. Mirin anggota DPR RI Perwakilan Papua, Jimmy Demianus Ijie anggota DPR RI Perwakilan Papua, Dertabuni mantan Ketua DPR Papua. Sementara Gubernur non-aktif Lukas NMB ditangkap dan diborgol secara tersembunyi bawah seperti teroris gelas kakap dunia menggunakan pesawat khusus ke Jakarta. Riki Hampagawak mantan Asosiasi Bupati Pek Tengah yang juga mantan Bupati Mamteng DPO lalu ditanggap ke Jakarta. Kedua pemimpin itu hanya menolak pemekaran 3 provinsi status hukum tidak jelas sampai hari ini. 2. Otonomi khusus jilid kedua. Pada tanggal 25 Juli 2022 telah disahkan 3 undang-undang, UU, terkait pembentukan provinsi baru di Papua, yaitu UU Nomor 14 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, UU Nomor 15 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan UU Nomor 16 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Pegunungan. Menteri Dalam Negeri, Mendagri, Tito Karnavian meresmikan 3 daerah otonom baru, DOB, di Papua, yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan, Jumat, 11 November 2022. Peresmian DOB tersebut dilakukan di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. Pemekaran 3 provinsi ini sesuai dengan hasil pemetaan Badan Intelijen Negara, BIN, untuk merendamkan isu Papua Merdeka yang terus bersuara. Melalui pemekaran 3 provinsi baru ini tentu memulai tahap pertama atau ronde baru pembunuhan pejabat 3 provinsi. Pertama, Bupati Timika Eltinus Omaleng ditangkap sekalipun dia adalah tim pemekaran provinsi. Penjabat Gubernur Papua kehilangan sang buah hati mereka yaitu
Alincia Bukman Kondomo anaknya Nikolaus Kondomo penjabat Gubernur Papua Pegunungan dan Nerens Mardan Florentino Haluk anaknya Ripka Haluk penjabat Gubernur Papua Tengah dalam menjalankan tugas negara di Papua tetapi buah hati mereka jadi incaran pihak tertentu. John Wilil Wakil Bupati Alimo telah meninggal dengan status penyakit yang tidak jelas sebagai tokoh terkemuka suku Yali. Tahap awal pemusnahan misi kejahatan kemanusiaan di Papua oleh Indonesia misi terus akan berlanjut ke depan. 3. Bangkitnya Kolia Tabuni Jenderal TPN PB yang disegani rakyat Papua. Grafik politik perlawanan Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPN, PB, di bawah pimpinan Jenderal Koliat Namaan Tabuni serta organisasi pergerakan pembebasan kemerdekaan Papua Barat lain, eskalasi perlawanan jauh meningkat. Setelah Komite Nasional Papua Barat, KNPB, bangkit kembali dan melalui Kongres IKNPB mengambil 3 resolusi yaitu 1. Penyatuan Militer 2. Penyatuan Lembaga Politik 3. Penyatuan Wadah Koordinatif Diplomat. Hubertus Mabel dibantu Sebi Sebulon Sambom direkomendasikan untuk penyatuan semua pertahanan TPN. PB kemudian berhasil melakukan KTTM di Biak 2012 dan Koliat Namaan Tabuni mempunyai 36 kodap tersebar di seluruh pelosok tanah Papua. Jika pergerakan ini terus dilakukan maka nyawa pejabat Papua ada dalam ancaman sangat serius karena pemerintah Indonesia anggap pejabat Papua gagal merebut hati rakyat Papua serta Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPN, PB. TPN PB tahap lobi senjata, perampasan sedang jalan jika banyak senjata ada di tangan fasilitas umum diganggu kemungkinan besar nyawa pejabat Papua akan melayang. Indonesia tidak hitung nyawa manusia Papua melainkan perhitungan Indonesia seluruh kekayaan yang ada di Papua untuk membangun di luar Papua. 4. APBN dan APBD adalah umpan atau bangkai mati buat pejabat Papua. Anggaran APBN dan APBD 5 provinsi adalah sebuah umpan yang sudah biasa dipasang secara terstruktur serta sistematis guna memancing sewaktu-waktu. Jika pejabat orang asli Papua tidak menuruti kemauan tuan pasti tinggal tarik mancingan ke pinggir untuk diatur sesuai dengan kehendak negara. Terutama hukum dan hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia terlihat jelas, tumpul buat orang Papua dan tajam buat orang Indonesia, yang benar disalahkan yang salah dibenarkan, tidak pernah orang pendatang naik banding, tetapi pendatang lebih banyak bersembunyi di belakang layar pihak keamanan. Jelas kita menyimpulkan bahwa hukum benar tumpul buat orang Papua. Tapi sangat disayangkan detik-detik ini para pejabat Papua masih buta dan tuli, sehingga sulit melihat jerat yang sudah dipasang oleh tuani untuk menghilangkan nyawa sendiri. Pejabat orang Papua seakan-akan buta sekelilingnya sedang apa tidak rasa, hanya tinggal biasa-biasa. Tapi jujur seluruh pejabat orang asli Papua ketika ucapkan sumpah janji setia pada Indonesia detik-detik itulah kehilangan kepapuaan, sehingga sulit untuk mengingat kembali jati dirinya sendiri. Istri dan suami Kanggu di depan juga pura-pura buta karena sudah dihipnotis dengan sistem pemerintah Indonesia. 5. Rakyat Papua serta pejuang kemerdekaan Papua merekam jejak pejabat Papua. Sistem demokrasi adalah pemerintahan yang dipimpin oleh rakyat berdasarkan gagasan dan pandangan hidup, hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Negara yang menganut sistem demokrasi tentu pemerintahannya rakyat yang mempunyai kedaulatan tertinggi. Rakyat berhak memilih wakil untuk memimpin mereka, menjawab seluruh aspirasi mereka. Sampai kapanpun rakyat Papua tidak melupakan dalam lembaran sejarah bangsa Papua adalah beberapa pengkhianat yang mengkhianati rakyatnya sendiri. Mereka adalah John Wempi Wetipo Wakil Menteri Dalam Negeri, Yan Permenas Mandenas anggota DPR RI, Ripka Haluk penjabat Gubernur Papua Tengah, Nikolaus Kondomo penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Apollo Savanopo penjabat Gubernur Papua Selatan,
Lenis Kogoya staf ahli presiden untuk Papua, Abisai Rolo mantan ketua DPR Jayapura, Beva Jigibalom mantan bupati Lani Jaya, John Tabo Bupati Mamberamo Raja, serta beberapa bupati di Papua yang telah melakukan kontrak Papua lagi kembali kepada Jakarta untuk membunuh diri dengan rakyatnya sendiri. Tidak heran penjabat Papua sudah didoktrin sedemikian rupa menurut sistem dan karakter pemerintahan Indonesia. Undur juga kena, maju juga kena, itulah penjabat asli orang Papua yang kerja di birokrasi pemerintahan Indonesia. Jujur saja Papua itu tetap akan merdeka. Kami rakyat bangsa Papua sedang berjuang, pada hakikatnya kami yakin dan percaya Papua akan lepas. Berdasarkan fakta, tugas dan fungsi guru tidak berfungsi di West Papua, negara berada dalam ancaman yang serius. Pendidikan tentu mencerdaskan bangsa, mengimplementasikan roh bangsa, untuk mempertahankan kedudukan dengan misi tertentu melalui penjabat Papua, tetapi sulit juga memenangkan hati rakyat bangsa Papua. 6. Persatuan kita, kekuatan kita. Persatuan kita adalah kekuatan yang jitu melawan ketidakadilan yang terjadi di tanah Papua. Para pejabat orang asli Papua yang kerja di setiap instansi pemerintahan Indonesia maupun rakyat bangsa Papua jujur, Indonesia bukan rumah masa depan orang Papua, melainkan rumah masa depan kita adalah dengan teman-teman Melanesia di Pasifik. Setiap orang kulit hitam dan rambut keriting tidak bisa hidup bersama Indonesia. Justru Indonesia lebih mementingkan kekayaan daripada manusia Papua. Setiap pejabat dan rakyat mau ingin hidup di tanah ini, kita harus melawan arus. Ikan mati akan di bawah arus, tetapi ikan hidup akan melawan arus. Para pejabat serta rakyat Papua yang melawan arus akan beranak cucu, berkembang biak di atas tanah ini sampai pada akhir zaman. Prof. Sahetapi pernah berkata, kebohongan lari secepat kilat, tetapi suatu waktu kebenaran akan mengalahkan. Kebenaran itu biasanya lambat, dengan proses yang sangat panjang dan membosankan, tetapi suatu waktu akan kelihatan. Pejabat Papua mengambil barisan bersama rakyat Papua, kita lawan pemerintah Indonesia. Sekalipun Anda sudah sekolah tinggi juga pun Jakarta tidak akan hargai Anda, tetap nyawa ada dalam ancaman. Jika Anda hidup tenang dan memimpin negerimu sendiri, mari kita lawan sistem pemerintah Indonesia. Demikian analisis Papuan Truth ID. Untuk pejabat Papua yang sudah habis dalam kurun waktu 4 tahun dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Terima kasih telah menonton ulasan kami tentang pendidikan politik bagi penjabat kulit hitam Papua. Kami berharap video ini memberikan wawasan yang berharga dan menginspirasi perubahan positif dalam masyarakat. Mari bersama-sama memperjuangkan kesetaraan dan keadilan bagi semua individu, tanpa memandang ras atau latar belakang. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Papuan Truth ID untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya seputar Papua dan isu-isu penting di wilayah Pasifik. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.